Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa di pembelajaran sejarah Indonesia. Sebelumnya mungkin kalian belum mengetahui mengenai identitas ibu. Sebelum kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nama Ibu Selma Nurul Afifah. Kalian bisa panggil Ibu Selma. Ibu asal dari Subang, dan Ibu mengajar sejarah di SMA Negeri 1 Ciasem baru 1 tahun ya, baru 1 tahun, karena Ibu sebagai calon pegawai negeri sipil waktu itu, dan ditempatkan di pegawai negeri sipil di SMA Negeri 1 Ciasem. Jadi Ibu juga sama seperti kalian. Nah, untuk itu kita mulai, karena waktu juga kita mulai pembelajaran sejarah Indonesia mengenai konsep ruang, waktu, dan proses berpikir sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Nah, sebelum kalian mempelajari mengenai pembelajaran sejarah, apa itu sih Bu sejarah gitu kan? Kenapa kita tuh harus belajar sejarah Bu? Kita tuh kan anak IPA misalkan ya, untuk anak IPA gitu kan. Kalau anak IPS kan memang diharuskan atau diwajibkan untuk belajar sejarah karena IPS. Tapi sejarah Indonesia itu memang wajib untuk anak IPA juga, karena sejarah Indonesia itu penting bagi baik itu anak IPA ataupun baik anak IPS. Itu harus kita mempelajari sejarah gitu kan, karena kalau kita belum cinta terhadap Indonesia gitu kan, berarti kita itu adalah orang yang picik gitu kan, bahwasannya kita itu katanya cinta sama Indonesia, kok tidak mengenal sejarah bangsanya. Kalau kita cinta terhadap Indonesia, maka kita harus mengenal sejarah bangsa Indonesia, seperti itu. Oke. Belajar mengenai sejarah. Apa yang kalian pikirkan tentang sejarah? Pasti di situ kalian pikir, wah sejarah tuh ada tanggal, Bu, gitu kan? Ada tokoh-tokoh di sana. Terus tempatnya di mana gitu kan? Kapan sih peristiwanya? Siapa saja tokoh-tokoh peristiwa yang ada dalam peristiwa sejarah tersebut gitu kan? Nah, kita belajar mengenai konsep ruang dan waktu. Apa itu ruang? Ruang itu adalah tempat ya. Sebuah tempat di mana manusia itu berada. Di mana manusia ruangnya? Yaitu ada di bumi. Waktu. Kapan sih terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kapan sih Belanda datang ke Indonesia? Itu adalah proses waktu. Sejarah itu ada dalam ruang dan waktu. Oke. Menerusi makna sejarah. Sejarah itu banyak artinya ya. Jadi banyak berbagai para ahli yang mengungkapkan mengenai pengertian sejarah. Ada juga konsep sejarah itu berasal dari apa? Yang pertama ada historia. Nah, ada Gezindenis. Ada historia. Ada history. Ada sejarah. Mungkin sejarah dari kata bahasa Indonesianya. Kalau history mungkin dari bahasa Inggris, ada dari bahasa Yunani, ada dari bahasa Latin, dan yang lain-lain. Itu adalah pemaknaan mengenai konsep sejarahnya. Nah, sejarah itu adalah sebuah kejadian atau masa lampau manusia. Terus ada silsilah atau pohon. Nah, di Indonesia ada babat, ada hikayat, ada tambo. Nah, ini kejadian masa lampau manusia. Nah, kalau kita belajar mengenai sejarah, berarti kita belajar memahami kehidupan manusia. Makanya ada yang mengatakan bahwa historia Magistra Pitei itu adalah sejarah, adalah guru kehidupan. Ya, makanya kalau kita mengenal bahwa siapa sih guru kehidupannya, sejarah, kita bisa mengenal mengenai kehidupan si A atau mengenal kehidupan si B, karena kita tahu sejarahnya dari lahir sampai misalkan sekarang kalian SMA, siapa yang tahu sejarahnya? Ya orang tua kalian, kedua orang tua kalian, keluarga kalian. Nah, itulah yang dinamakan sejarah. Di sini ada silsilah atau pohon. Kalau kalian lihat sebuah pohon, itu kan ada ranting ya, ada ranting-rantingnya. Nah, pohon itu adalah ibaratnya sejarah. Sejarah itu pohonnya gitu kan, ada ranting-rantingnya, nanti ada akar-akarnya gitu kan. Terus kalau silsilah itu ada keturunan kan, siapa ibu bapak kalian, siapa nenek kakak kalian, siapa buyut kalian, sampai nanti ke atas siapa bawa kalian, dan yang lain-lain. Itu adalah melihat silsilah kehidupan atau menelusuri sejarah kehidupan kita sendiri. Kalau kalian mau mengetahui bagaimana sih sejarah kita dari mulai siapa sih nenek kita, siapa sih kakek kita, itulah sejarah hidup kalian, seperti itu. Nih, sejarah itu terbagi menjadi 3. Ada sejarah sebagai peristiwa, ada sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai tulisan atau sejarah sebagai seni. Nah,
Ya, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa itu adalah sebuah realitas yang terjadi pada masa lampau dan tidak akan sama di waktu yang akan datang. Jadi sebuah peristiwa, misalkan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, adanya pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945 gitu kan. Di mana? Nah, nggak akan peristiwa tersebut tidak akan terjadi lagi kan di kemudian hari. Nah, karena memang itu adalah sebuah sejarah, itu dijadikan sebagai sebuah peristiwa. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah itu adalah peristiwa yang sudah masa lampau, misalnya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu sama ibu ditulis kembali gitu. Bagaimana sih kisahnya gitu. Dikisahkan sama ibu, ditulis dengan bahasa ibu sendiri gitu kan, dengan cerita yang ibu ketahui. Nah, itu sejarah sebagai kisah. Jadi dituliskan kembali oleh orang lain, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai tulisan, ya tadi ibu menuliskan kembali. Nah, ada juga sejarah sebagai seni. Nah, sejarah sebagai seni ketika ibu menulis itu kan pasti dengan bahasa ibu. Bahasa ibu itu misalkan dengan cara ada puisi-puisinya. Nah, itu adalah sejarah sebagai seni. Dan terakhir, sejarah itu adalah sebagai ilmu. Nah, di sini kenapa sejarah sebagai ilmu? Sejarah punya metodenya. Bagaimana sih cara melakukan penelitian sejarah? Kalian mungkin tahu ada sejarawan. Bagaimana cara mereka itu mengetahui misalkan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan oleh Soekarno? Gitu. Siapa sih yang bagaimana sih cara mereka mengetahuinya gitu? Terus siapa yang mengetik teks proklamasi, siapa yang tahu? Itu kan awalnya mereka itu melakukan penelitian sejarah, ada metodenya gitu kan. Bagaimana cara mereka mengumpulkan sumber-sumber sejarah dari baik itu dari sebuah buku, dari sebuah koran, ataupun memang manusia yang hidup pada waktu itu, misalkan veteran ya, tahu nggak veteran? Jadi orang tua yang sudah tua gitu kan, yang memang pernah mereka tuh berada dalam peristiwa sejarah tersebut, yang sekarang tuh masih hidup, jadi sama kita diwawancarai. Nah, itu sejarah itu sebagai ilmu. Sejarah sebagai seni tadi, terutama dalam penggarapan kisah sejarah yang ibu bilang, bahwa ibu tuh nulis kisah sejarah itu dengan cara bahasa ibu sendiri, itu sebagai seni. Sejarah sebagai kajian kemanusiaan, menekankan makna dan menyangkut aspek moral baik buruk. Nah, di situ ada nilai-nilai kehidupannya dalam sejarah itu, bahwa kalau kalian belajar sejarah, maka kalian itu belajar mengenai kehidupan manusia. Sejarah ada manusia, sejarah ada ruang, sejarah ada waktu, gitu ya. Oke. Sifat-sifat sebagai sejarah. Nah, di sini kajian yang bersifat diakronik dan sinkronik. Nah, kajian yang bersifat geografis menekankan keunikan, nomotetis mengarah pada upaya membangun hukum-hukum umum. Jadi kalau kalian harus tahu bahwasannya di sini bahwa ada ruang gitu kan, ada waktu, ada manusia, ada kehidupan manusia, ada peristiwa, konsep-konsepnya itu ya, ada kisah, ada sejarah sebagai ilmu gitu kan di sini. Nah, manusia sebagai pelaku sejarah seperti ini. Peristiwa konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Kalian harus tahu bahwasanya Bandung atau Jawa Barat yang sekarang kita duduki ini memiliki sebuah peristiwa masa lampau yang sangat yang sangat besar ketika itu, yaitu peristiwa konferensi Asia Afrika yang menyatukan negara Asia dan Afrika berkumpul di Bandung gitu kan. Untuk apa? Untuk melepaskan diri dari penjajahan. Siapa tokoh yang ada di sana? Yaitu ini salah satunya adalah ada Soekarno gitu kan, Presiden Insinyur Soekarno. Ada di situ juga ada Ali Sosro Amijoyo gitu kan. Terus ada para delegasi perdana menteri dari setiap negara. Itu adalah para tokoh-tokoh pelakunya. Ruangnya di mana? Ya di Bandung gitu kan, di Gedung Asia Afrika. Waktunya kapan? Waktunya adalah tahun 1955. Itu bahwasannya manusia sebagai pelaku sejarah, bahwa di dalam ruang dan waktu itu ada manusia. Manusia itu menyejarah ya. Kalian harus tahu manusia itu menyejarah. Ada dua wujud objektif, subjektif. Manusia beda dengan binatang yang sekedar memenuhi kebutuhan perut, tetapi punya jiwa, akal dengan berbagai kemampuannya di berbagai bidang gitu kan. Binatang tidak menyejarah, sedangkan manusia itu menyejarah. Nah, maka pengertian sejarah menurut para ahli adalah kalian diberikan tugas sama ibu untuk mencari pengertian sejarah dari beberapa ahli, para ahli mengungkapkan banyak pengertian sejarah. Apa itu pengertian sejarah? Apa sih sejarah? Sejarah menurut Herodotus, sejarah menurut siapa? Nah, itu nanti kalian tuliskan dalam bentuk tugas ya. Nah,
Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kalian lihat di sini ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga ada peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, kalian tugasnya yang pertama adalah kalian itu menuliskan pengertian sejarah dari beberapa menurut para ahli, dan juga yang kedua adalah kalian itu lihat di sini ada dua peristiwa. Di dalam dua peristiwa ini kalian tuliskan ruangnya, tempatnya di latar belakangnya apa sih peristiwa ini gitu kan, siapa tokoh-tokohnya, untuk ruangnya di mana tempatnya, untuk waktunya kapan sih pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan juga peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, di sini siapa tokohnya, siapa tempatnya di mana gitu kan, terus waktunya kapan, sama peristiwa Bandung Lautan Api juga sama, tokoh pahlawannya siapa, latar belakangnya seperti apa gitu kan, di mana tempatnya, waktunya kapan. Nanti kalian tuliskan baik dalam bentuk Microsoft Word ataupun dalam bentuk tertulis. Boleh kalian tugasnya kirim melalui email ibu, nanti akan diinformasikan kepada KM-nya masing-masing. Nah, kalau begitu coba kalian lihat-lihat lagi. Mungkin kalian ada yang kurang mengerti mengenai apa itu sejarah ya. Di sini ada sejarah sebagai peristiwa, kan tadi ibu bilang ya, ada sebagai kisah, sejarah sebagai tulisan, dan ada nanti ditambah lagi ada sejarah sebagai kisah seni, ada sejarah sebagai ilmu. Nah, ini sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni gitu ya. Kalian harus tahu bahwa sejarah itu bukan ilmu percenahan gitu kan. Kalau kata orang lain, sejarah mah ilmu percenahan, bukan. Tapi sejarah itu sejarah itu adalah sesuatu yang benar-benar pernah terjadi. Apa sih Bu buktinya? Apakah sejarah benar-benar terjadi itu apa buktinya? Buktinya adalah benda-benda yang benda-benda purbakala gitu kan, seperti halnya arsip-arsip nasional, terus Candi Borobudur pun itu merupakan sebuah peninggalan zaman dulu yang memang benar-benar terjadi gitu. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia apa buktinya? Lihat, ada foto-fotonya gitu kan, ada foto-foto Soekarno sedang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka sejarah itu adalah penting bagi kita semua. Karena apa? Kalau kalian belajar mengenai sejarah, berarti kalian itu benar-benar mencintai Indonesia. Bohong kalau kalian mencintai Indonesia tanpa mengenal sejarah bangsanya sendiri. Maka dari itu, kenapa sejarah Indonesia diwajibkan untuk anak IPA pun? Karena apa? Karena memang sejarah Indonesia itu penting bagi kalian gitu kan. Ibaratnya kalian mencintai seseorang, mencintai ibu kalian, kalau kalian tidak mengenal sifat ibu kalian gitu kan seperti apa, berarti kalian bohong mencintai ibu kalian gitu. Seperti itu. Seperti halnya kita mencintai Indonesia. Kalau kita mencintai Indonesia, maka kita harus mengenal sejarah bangsa kita sendiri. Ngerti nggak di sini ya? Jadi ada manusia sebagai pelaku sejarah, ada juga bahwa manusia itu menyejarah gitu kan, ada dua wujud, jadi realitas alam sekitar. Nah, jadi potensi yang ada dalam diri manusia. Jadi sejarah itu gitu kan, ada yang pertama itu adalah dari adanya lingkungan sekitar manusia itu gitu kan. Lingkungan itu bisa mempengaruhi sejarah bangsa Indonesia gitu kan. Lingkungan itu bisa mempengaruhi sejarah kehidupan kalian sendiri. Yang keduanya ada potensi gitu yang ada dalam diri manusia dari kalian gitu. Jadi ketika lingkungan kalian baik, maka di situ kalian ingin menjadi orang yang lebih sukses di kemudian hari. Bagaimana sejarahnya kalian bisa sukses? Suatu saat ketika kalian sukses, kalian akan berbicara mengenai sejarah kalian, bahwasanya kehidupan saya seperti ini, orang tua saya dulu itu orang tua yang sangat perhatian kepada saya, dan yang lain-lain. Itu adalah sejarah kehidupan kalian gitu. Makanya ibu bilang bahwasanya ada pohon-pohon sejarah, ada silsilah-silsilah, itu merupakan sejarah kehidupan kalian sendiri. Maka kalian harus tahu misalkan siapa kakek nenek kalian gitu kan, siapa bau-bau kalian, dan yang lain-lain. Nah, maka tadi pengertian sejarah itu apa sih sebenarnya? Itu tugas buat kalian ya. Yang ini, terus yang ini peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan juga peristiwa Bandung Lautan Api. Di situ kalian sebutkan latar belakangnya seperti apa, siapa-siapa tokoh yang ada di dalamnya, di mana tempatnya, kapan waktunya. Nah, ini peristiwa proklamasi dan juga peristiwa Bandung Lautan Api yang pernah terjadi di Jawa Barat. Ini semua adalah sejarah bangsa kita gitu ya, yang kalian harus pahami, yang kalian harus cintai, ya seperti itu gitu. Jadi jangan sampai kita itu lupa akan sejarah.
Ingat, Soekarno mengatakan jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah gitu ya. Makanya ibu selalu bersemangat dalam belajar sejarah, dalam mengajar sejarah, agar apa? Agar kalian tahu bahwasanya pembelajaran sejarah atau mata pelajaran sejarah itu penting, bukan tidak penting gitu ya. Jadi